Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22:6 dia katakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amen, amen, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava, Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam warga kerajaan yang saya cintai, jumpa lagi pagi hari ini di minggu pagi ini dengan semangat yang baru, dengan hati yang berkobar-kobar. Satu yang saya percaya pagi ini ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, itu naik sampai ke tahta Tuhan, dan buat hati Tuhan tidak tahan untuk turun dan memberkati saudara. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan, haleluya. Pagi ini siapkan hati saudara untuk kita sama-sama akan belajar firman Tuhan lagi dari tema The Year of Reproduction, di mana kita
kita sementara bicara tentang anak atau children, dan hari ini kita sementara lagi berbicara tentang bagaimana cara Allah memelihara anak-anaknya. Pemeliharaan Allah itu sempurna bagi saudara. Kalau kita bisa ada di minggu ketiga di 2021 ini, itu berarti Tuhan masih memelihara saudara. Tuhan masih memelihara saya. Jadi jangan takut menghadapi keadaan situasi yang menakutkan, kadang menggetarkan hati. Jangan pernah takut, sebab Allah tahu bagaimana caranya memelihara keadaan saudara dan saya. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjut dengan membaca serta kita akan merenungkan firman Tuhan, tundukkan kepala saudara dan sama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengangkat hati kepadamu, kami mengangkat tangan kami, dan kami berkata kami berserah kepada Engkau Allah yang memelihara kami. Kalau Tuhan, Engkau Allah yang berdiri dan bertanggung jawab untuk memelihara kami, sebenarnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar apapun, sebab yang memelihara kami itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan, kami sangat-sangat menaruh harap kepada Engkau Tuhan, bahwa 2021 ini menjadi tahun di mana kami melihat nyata tangan Tuhan atas kami, nyata pertolongan Tuhan atas kami, nyata berkat-berkat Tuhan atas kami, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun Engkau berjanji untuk menyertai kami di sana. Engkau merubahnya menjadi tempat bermata air. Oleh karena itu kami meneguhkan hati, kami percaya pada janji Tuhan lagi, bahwa kalau Allah yang memelihara kami, kami tidak perlu takut akan apapun juga. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ajari kami, berkati kami, beritahu kami lagi jalan-jalan-Mu, supaya ketika kami melangkah di sana, kami sementara ada di dalam tuntunan Engkau saja. Terima kasih untuk pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan. Berapa banyak saudara yang mengerti bahwa engkau ada dalam sebuah pemeliharaan? Sekali lagi, yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang mengerti bahwa kalau Tuhan pelihara, itu membuat kita aman. Kalau Tuhan yang pelihara, membuat hati kita tenang teduh. Memang ada gelombang, memang ada badai, memang ada tantangan-tantangan dalam perjalanan ini. Tapi kalau kamu ada dalam lingkup pemeliharaan Tuhan, percaya satu hal, ujungnya akan membuat saudara bahagia. Yang bahagia, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Saya mulai dengan mengajak saudara baca Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Ini perkataan seorang Yusuf yang sangat keren, yang pagi ini kita mau belajar tentunya tentang bagaimana cara Tuhan memelihara. Lihat Kejadian pasal 45. Saudara boleh baca semua pasal, tapi saya memberikan garisan pada ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekali lagi ulangi ayat ini, Kejadian 45 ayat yang kelima. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini sebuah pernyataan yang sangat spektakuler menurut saya, yang diucapkan oleh seorang Yusuf, yang kalau kita ikuti cerita sebelumnya, bahwa Yusuf dibuang di dalam sumur, kemudian dijual ke kafilah yang sementara para pedagang yang lewat di situ, kemudian dia dibawa ke kerajaannya Potifar. Kemudian di situ saudara lihat bahwa di Mesir justru Tuhan bertindak menggunakan sebuah keadaan buruk itu berubah menjadi sebuah hal yang di dalam ayat Kejadian 45 ayat yang kelima dia katakan untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku Yusuf mendahului kamu. Tuhan menyuruh Yusuf mendahului saudara-saudaranya yang lain, mendahului ayahnya Yakub datang di Mesir untuk memelihara kehidupan
Perhatikan baik-baik. Untuk memelihara kehidupan. Mungkin timbul pertanyaan di dalam saudara, kenapa mesti memelihara kehidupan? Yusuf mesti melewati proses yang begitu panjang dan tidak mengenakan di mata manusia. Kenapa untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh dia dahulu ke Mesir, mendahului saudara-saudaranya yang lain, mendahului ayahnya ke Mesir, lewat proses yang tidak biasa atau yang tidak lazim. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian saudara. Sehingga kita mulai menyadari bahwa kalau Tuhan yang mau memelihara kita, dia bisa menggunakan cara apapun untuk membuktikan bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Setuju? Katakan amin. Kalau Tuhan yang memelihara kita, dia bisa menggunakan 1001 cara berbeda antara satu orang dengan orang lainnya untuk membuktikan bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah dibatalkan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu, ini adalah sebuah percakapan antara Yusuf dan saudara-saudaranya ketika Yusuf membuka siapa dirinya sesungguhnya di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Dan saudara tahu bahwa hari itu Yusuf telah menjadi orang terpercaya di kerajaan Mesir. Dan ketika dia jadi orang yang dipercaya dan orang-orang atau saudara-saudaranya datang membeli makanan kepada dia yang menjadi penguasa di Mesir hari itu, dan waktu mereka tidak mengerti bahwa itu adalah Yusuf, sampai satu titik Yusuf berkata bahwa ini aku, saudaramu Yusuf, yang kamu pernah buang, kamu pernah jual, kamu pernah membiarkan untuk saya dibunuh dan lain sebagainya. Nah, perhatikan baik-baik, ini perkataan seorang yang mengerti betul bahwa Allah sementara bermain sebagai seorang kreator. Allah sementara bertindak sebagai seorang skenariator yang sementara mengatur begitu banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan juga bagi saya. Yang setuju katakan amin. Kita mesti percaya firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang mengasihi dia dan yang terpanggil menurut rencananya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena mereka ketakutan. Mereka pikir sebentar lagi mereka pasti akan dijebloskan dalam penjara gara-gara mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi kalimat ini menjadi kalimat yang membuat hati orang menjadi tenang. Kalimat ini adalah kalimat yang membuat siapapun yang tertuduh, yang tertekan, yang sementara dililit oleh berbagai persoalan menjadi punya harapan baru. Sekiranya saudara memiliki karakteristik seperti Yusuf yang mengungkapkan sebuah perkataan yang menghidupkan, yang memberi harapan, yang menghilangkan ketakutan, yang tidak terintimidasi oleh perkataan daripada Yusuf. Sebenarnya Yusuf punya kans, punya peluang untuk balas dendam, untuk menghancurkan, untuk merobohkan, untuk apa? Untuk membunuh saudara-saudaranya. Tapi coba perhatikan kalimat ini. Dia katakan, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, ini sebuah perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kita mulai melihat dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah. Saudara perhatikan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Alkitab bilang begini, pada mulanya adalah Allah. Ada amin saudara? Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Alkitab bilang begini saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi seluruh samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau malam hari ini kita perhatikan baik-baik apa yang
dikerjakan oleh Tuhan pada awalnya. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, dia tidak meninggalkan dunia itu berjalan sendiri atau dunia itu bergulir sendiri. Sebaliknya dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya. Setuju, katakan amin. Dan di dalam pemeliharaan ciptaannya juga. Allah, dengar baik saudara, dia bukan seperti seorang ahli pembuat jam tangan yang setelah dia membuat jam itu, dia membiarkan jam itu berjalan sendiri, berputar sendiri, dan membiarkan begitu saja. Tapi Tuhan kita, Allah kita adalah Allah Bapa yang penuh kasih dan senantiasa memelihara apa yang telah dia ciptakan. Setuju, katakan amin. Jadi Allah kita, saudara perhatikan ketika dia menjadikan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 dia beristirahat, Alkitab bilang semuanya baik. Kemudian Alkitab berkata dia menciptakan manusia, dia naruh di dalam sebuah taman. Minggu yang lalu saya bilang Allah kita Allah yang sangat bertanggung jawab. Setelah dia menciptakan Adam, setelah dia menciptakan Hawa, dia tidak lepaskan mereka hidup di hutan belantara. Tapi Alkitab bilang dia buat taman Eden, taman yang sangat spesial, taman yang penuh dengan kesukacitaan, taman yang tersedia semuanya. Kemudian dia taruh manusia di situ. Setelah dia taruh manusia, dia berkata bahwa diberkatilah manusia. Setelah diberkati dia berfirman, dia berkata beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu sudah minggu lalu saya sampaikan kepada kekasih Tuhan sekalian. Nah, saya mau bilang kepada kita pada pagi hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Allah yang tahu bagaimana caranya memelihara orang-orang yang dia kasihi, yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan senantiasa memelihara apa yang telah dia ciptakan. Oleh karena itu kalau engkau dan saya sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka saudara mesti mengerti bahwa dia tidak meninggalkan kita. Dia memelihara saudara dan saya. Setuju? Katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena bicara tentang Allah memelihara ciptaannya, memelihara umatnya, maka saudara mesti perhatikan pagi hari ini saya akan tunjukkan untuk saudara 3 hal. Yang pertama, karena Allah itu memelihara kita. Kalau kita perhatikan arti dari kata memelihara itu artinya melestarikan. Yang sudah ada itu di-maintain, dipelihara, dijaga supaya itu akan terus ada. Tidak putus atau tidak selesai. Nah, aspek yang pertama itu adalah aspek, saya mau bilang, kelestarian. Kalau bicara tentang Allah memelihara umatnya, Allah ingin bikin saudara dan saya punya kehidupan itu lestari. Setuju? Katakan amin. Mungkin di kota ini ada warung, ada rumah makan yang bernama rumah makan Lestari. Tapi belum tentu dia masuk dalam kelestarian yang Tuhan mau. Tapi yang pasti kalau Tuhan yang berjanji kepada saudara dengan kuasanya bahwa sebuah pemeliharaan itu berbicara tentang kelestarian, berbicara tentang keberlanjutan. Nah, itu mungkin lebih pas. Berbicara tentang keberlanjutan daripada apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup ini. Maka saudara dan saya mesti mengerti bahwa reproduction itu sendiri punya pengertian bahwa membentuk sesuatu yang sama seperti yang aslinya, punya ciri khas seperti yang aslinya, punya gambaran yang persis seperti yang aslinya. Reproduction artinya melestarikan apa yang sudah ada itu terus menerus sampai Tuhan datang kembali. Demikian. Jadi dengan kuasanya, saudara perhatikan bahwa Allah melestarikan dunia, melestarikan ciptaannya. Saudara bisa melihat di dalam Mazmur pasal 36 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan sebentar Mazmur. Temukan Mazmur ayat pasal yang ke-36 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dulu bagaimana Mazmur ini ditulis ayat yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kuselamatkan, ya Tuhan. Sekali lagi,
Lihat di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Kata kau selamatkan ya Tuhan, ini berbicara tentang Tuhan melestarikan, menyelamatkan. Harusnya dibinasakan, harusnya dihancurkan, harusnya dimusnahkan, tetapi dia menyelamatkan. Artinya ada satu bagian yang terbaik yang Tuhan ingin lakukan bagi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa pengakuan Daud jelas bahwa keadilanmu itu seperti gunung-gunung Allah, hukummu itu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Kalau dalam versi NIV, kata kau selamatkan itu adalah peliharakan. Jadi Tuhan peliharakan kita, Tuhan selamatkan kita, dia luputkan kita. Nah, kuasa Allah yang kita bilang menyelamatkan kita atau pelihara kita ini terlaksana melalui putranya Yesus Kristus Tuhan tentunya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Kolose 1 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia oleh kuasa Kristus. Nah, partikel hidup yang terkecil pun dipersatukan. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa Kolose 1 ayat 7 berkata bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam dia. Siapa dia? Dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita temukan di sini bahwa pemeliharaan yang bersifat lestari itu dikerjakan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga engkau yang mau mengalami kehidupan yang dipelihara Tuhan, engkau mesti masuk di dalam Tuhan, engkau mesti ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, engkau mesti melekat di dalam Yesus Kristus Tuhan, engkau mesti jadi bagian yang terbaik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab dialah yang memelihara hidup saudara dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu pengertian yang pertama. Jadi aspek yang pertama daripada pemeliharaan Allah adalah dia pingin bikin saudara lestari, bikin saudara punya kehidupan berkepanjangan, bikin saudara punya berkat-berkat itu tidak ada habis-habisnya. Kemudian yang kedua, kita mau melihat bahwa yang Tuhan ingin lakukan ketika dia berkata bahwa dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya, atau memelihara kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Yusuf di dalam Kejadian 45 bahwa jangan bersedih hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Allah menyuruh Yusuf ada di Mesir itu adalah untuk memberikan supaya orang-orang Israel itu menjadi lestari, menjadi terus menerus ada, dia tidak dihapus dari sejarah dunia. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan mesti memelihara kehidupan orang-orang percaya yang digambarkan di sini seperti Israel atau keturunan Yakub yang dipelihara Allah dengan cara dia kirim Yusuf mendahului orang-orang Israel ada, atau mendahului Yakub dan anak-anaknya yang lain ada di Mesir untuk memelihara kehidupan. Itu pengertian yang kedua adalah bahwa supaya saudara dan saya mengerti bahwa di dalam keadaan yang seperti itu, bukan cuma Tuhan melestarikan kehidupan, tetapi dia menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang percaya bahwa Allah menyediakan bagimu dan bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi saya mau bilang begini saudara, Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya ini, tetapi dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Setuju katakan amin. Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, terus Tuhan berkata bahwa engkau akan makan dari semua tumbuhan biji-bijian, semua pohon yang menghasilkan biji itu jadi makananmu. Tetapi bagi hewan, binatang yang melata yang ada di atas udara ataupun di bawah laut, itu makanannya adalah semua yang dari tumbuh-tumbuhan hijau.
Jadi saudara lihat bahwa penyediaan Tuhan itu sempurna bagi manusia. Jadi Allah bukan cuma sekedar melestarikan, tapi cara dia melestarikan umatnya. Bagaimana cara dia melestarikan? Dia menyediakan semua keperluan dan kebutuhan saudara. Setuju? Katakan amin. Kalau Tuhan mau bikin usaha saudara lestari, pekerjaan saudara lestari, maka Tuhan akan menyediakan semua yang merupakan bahagian yang diperlukan supaya kita menjadi lestari. Seperti seorang ayah atau seorang ibu yang mau supaya anaknya bertumbuh, maka dia tidak bilang silakan anakku setelah kamu dilahirkan bertumbuhlah sesuka hatimu. Tidak, tetapi orang tua punya tanggung jawab untuk menyediakan semuanya supaya anak-anaknya itu tidak kelaparan, anak-anak itu tidak menjadi pribadi yang kehilangan segala sesuatu. Tetapi sebagai orang tua, ayah ataupun ibu akan menyediakan semua kebutuhan supaya anak itu bertumbuh sampai menjadi dewasa. Setuju? Katakan amin. Tentu demikianlah hati saudara kepada anak-anakmu. Tetapi jangan berkecil hati. Seperti itu jugalah Tuhan akan memelihara hidup kamu dan memelihara hidup saya. Bukan cuma dia bilang kamu akan lestari kemudian selesai. Tapi langkah kedua yang Tuhan lakukan adalah dia menyediakan segala sesuatu untuk saudara dan juga untuk saya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya mau bilang Allah bukan saja melestarikan bumi dan ciptaannya, tetapi dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Setuju katakan amin. Jadi Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Alkitab berkata dia menciptakan musim juga. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Dan memberi makan manusia dan hewan. Perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Alkitab bilang begini, setelah air bah menghancurkan bumi, Allah membaharui janji penyediaan itu dengan berfirman begini. Kejadian 8 ayat 22, Alkitab berkata setelah air bah menghancurkan bumi, Allah membaharui janjinya dengan berkata bahwa begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Perhatikan baik-baik saudara. Kejadian pasal 1 ayat 14, bagaimana Tuhan menciptakan musim bagi manusia. Kemudian dia memberi makanan kepada manusia dan juga kepada hewan. Itu saudara bisa perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Dan kalau kita temukan baca seterusnya sampai ke Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Beberapa mazmur juga menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Setuju katakan amin. Mazmur 104 misalnya, atau Mazmur 145 misalnya, Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Setuju katakan amin. Bahkan kepada Ayub, Tuhan sanggup membuat pemeliharaan yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kita mengerti dengan seksama bahwa cara Allah memelihara kita itu adalah dengan cara dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlu. Setuju katakan amin. Kalau Allah tidak menyediakan, mungkin hari ini kita tidak ada saudara. Kalau Allah tidak menyediakan segala sesuatu menjadi keperluan kebutuhanmu, engkau boleh berceri lelah luar biasa sampai habis waktumu, kamu tidak akan berhasil apa-apa. Tetapi Alkitab berkata, aku telah menyediakan benih bagi si penabur,
untuk supaya apa yang dia tabur dia akan tuai dari sana. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Setuju? Katakan amin. Dia menyediakan benih dan juga menyediakan roti. Ini sebuah pemeliharaan yang sempurna yang saya tahu bahwa itu Tuhan kerjakan bagi saya dan juga bagi saudara. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan yang dibuktikan dengan dia menyediakan kesehatan bagi saudara, dia menyediakan nafas hidup bagi saudara, dia menyediakan berkat-berkat di ladang di mana engkau garap tiap-tiap hari, sehingga engkau pagi-pagi pergi ke ladangmu, engkau menuai di sana, engkau kerja di ladangmu, engkau pulang dengan bersorak-sorai. Sehingga Mazmur 126 berkata, orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang setuju katakan amin. Engkau yang maju berjalan menabur sambil mencucurkan air mata, Alkitab bilang tidak pernah sia-sia. Allah menyediakan tuaian, Allah menyediakan semua yang terbaik sehingga akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 berkata demikian. Nah, oleh karena itu penyediaan Tuhan ini luar biasa bagi makhluk ciptaannya. Dia kerjakan yang terbaik bagi saudara, termasuk bagi Ayub, yang kalau kita baca cerita tentang Ayub, wow, luar biasa. Pada awalnya Ayub adalah orang yang saleh, orang yang kaya raya di negeri timur, memiliki semuanya, tapi semua dihabiskan, semua dirontokkan, sampai satu titik Ayub bisa berkata kepada Tuhan bahwa aku mengenal dia bukan karena kata orang, tapi aku mengalaminya. Dari mana dia bisa berkata bahwa aku sekarang mengenal Allah bukan karena kata orang, tapi aku mengalami karena dia melihat di dalam keterpurukan kehidupannya, Ayub dipelihara sama Tuhan dengan cara Tuhan menyediakan semuanya. Bahkan di akhir daripada perjalanan Ayub, Tuhan ganti semuanya. Yang pernah hilang dari Ayub, Tuhan gantikan, Tuhan gantikan, Tuhan gantikan. Bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan di tengah-tengah kondisi yang terpuruk sekalipun. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, perhatikan baik-baik bahwa Alkitab berkata, kalau burung di udara saja Tuhan beri makan, bunga-bunga di padang aja dia dandani dengan begitu cantiknya, apatah lagi kamu yang mengasihi Tuhan. Akan lebih lagi Tuhan mendandani kamu, akan lebih lagi Tuhan menyediakan bagi kamu dan saya. Sebab hidupmu lebih berharga daripada burung-burung di udara. Hidupmu lebih berharga dari bunga bakung yang ada di padang sana, yang tumbuh sebentar layu dan hilang. Namun Matius 6:26-30 dan 10 ayat 29 dari Matius berkata bahwa seperti itulah Tuhan memelihara kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu pemeliharaannya, penyediaannya bukan saja kebutuhan jasmani manusia, tetapi juga kebutuhan rohani. Banyak saudara tahu bahwa Tuhan bukan cuma menyediakan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani pun Dia sediakan. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata begitu. Coba saudara buka sebentar Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 sungguh luar biasa untuk saudara di pagi hari ini. Alkitab berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi bukan cuma kebutuhan jasmani yang Tuhan sediakan, tapi Dia juga menyediakan kebutuhan rohani, yaitu keselamatan bagi saudara dan saya. Dia mengutus putranya datang ke dunia. Yohanes 3:16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi kamu memperoleh hidup yang kekal. Berkat rohani yang disediakan oleh Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berapa banyak saudara tahu bahwa ketersediaan hidup yang kekal bagi saudara dan juga bagi saya? Lambaikan tanganmu dan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kehidupan yang kekal dia sediakan. Ayat 17 lebih dahsyat, dia katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Yesus sendiri. Anaknya itu menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita ada di hadapan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan, yang sebentar saudara boleh ambil untuk berjanji, kemudian bersekutu dengan tubuh dan darah, menyatakan bahwa dia ada di dalam saudara dan saudara ada dalam dia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17 bahwa dia diutus bukan untuk menghakimi saudara dan saya, tetapi untuk saudara dan saya memperoleh hidup atau diselamatkan oleh Tuhan. Yang mau diselamatkan Tuhan, lambaikan tangan saudara, haleluya. Nah, oleh karena itu perhatikan Yohanes 3:16 dan 17 ini sungguh-sungguh memberikan sebuah petunjuk kepada kita, bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasih dan perhatian khusus bagi saudara dan saya, yang masing-masing pribadinya dihargainya. Kehidupan saudara dihargai, apa yang saudara lakukan Tuhan hargai. Dia mau supaya saudara dan saya masuk dalam rencananya yang besar itu. Nah, oleh karena itu saudara, Paulus juga menuliskan dengan tegas kepada jemaat di Filipi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tujuh katakan amin. Filipi 4 ayat 19 berkata begitu, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di awal tahun ini saya mau saudara perkatakan ayat ini, Filipi 4:19 terus menerus, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan yang terbaik. Dia menyediakan semua untuk memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya sendiri. Oleh karena itu masuk di dalam kemuliaan dan kekayaan Tuhan, supaya engkau lihat penyediaan Allah yang begitu sempurna. Dia bukan cuma melestarikan, tetapi dia juga menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi saudara dan juga bagi saya. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yang ketiga, Allah memelihara umatnya untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan dia. Kalau tadi melestarikan, kemudian menyediakan, yang ketiga adalah saudara akan memerintah. Di samping melestarikan, di samping menyediakan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dan sejarah terjadi menurut kehendaknya. Kadang-kadang dia turun tangan langsung untuk melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, hingga Allah menyelesaikan sejarah, ia tidak membatasi kuasa dan kepemimpinannya atas dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah ilah zaman ini yang ingin merampas setiap kekuasaan yang ada padamu. Dengar baik, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-32, sebentar saudara perhatikan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Sebentar saya lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ayat ini luar biasa bagi kita semua pagi hari ini. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah memberkati mereka, Allah berfirman, kemudian dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, itu sudah dibahas kemarin. Kemudian dia katakan, taklukkanlah itu, berkuasalah atasnya. Baik saudara, kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 bagian B, dia katakan di situ bahwa
Eh, Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ada dua kata yang hebat di sini yang dikatakan di sini, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Katakan dengan saya, taklukkan dan berkuasa. Ini yang disebut otoritas, dominion, kuasa, power of God, yang kekuatan kuasa dari Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau kita mau untuk melihat pemeliharaan Tuhan, maka saudara mesti ada di bawah otoritasnya Tuhan, di mana Dia yang melepaskan kepada saudara satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan, berkuasalah, taklukkanlah dan berkuasa. Untuk supaya saudara dan saya melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kamu mesti ambil otoritas Tuhan ini, yaitu taklukkan dan berkuasa. Ini perkataan yang harusnya mendorong setiap jemaat di pagi hari ini, bahwa dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, engkau menjadi si penakluk. Engkau menaklukkan keadaan, engkau menaklukkan situasi, engkau menaklukkan perekonomian, engkau menaklukkan bisnis, engkau menaklukkan apapun juga yang kau hadapi di depan, sebab engkau berjalan bersama Tuhan yang memberikan otoritas dan kuasa. Setuju? Katakan amin. Taklukkanlah Dia dan berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang ada merayap di bumi. Jadi artinya bahwa ada sebuah otoritas, kewibawaan ilahi yang Dia taruh untuk supaya engkau terpelihara. Jika engkau tidak punya kekuatan untuk menaklukkan, tidak punya kekuatan kemampuan untuk berkuasa, maka pemeliharaan itu tidak akan terjadi. Engkau akan dimakan oleh musuh, engkau akan dihancurkan sama seterumu, engkau akan ditunggang balikan. Tetapi kalau engkau bisa menaklukkan, ini perkataan power, perkataan yang penuh kuasa yang datang daripada Tuhan untuk engkau. Jadi bukan cuma Tuhan melestarikan, bukan cuma Tuhan menyediakan, tapi yang kedua ini, itu Tuhan taruh di dalam diri saudara. Dan engkau mesti mengelolanya, engkau mesti mengeluarkannya, engkau mesti pakai itu menjadi senjata untuk menaklukkan semua yang ada di sekitar saudara. Amin. Menaklukkan dengan apa? Menaklukkan dengan kuasa darah Yesus. Ketika kita berhadapan dengan musuh dan seteru yang adalah si jahat, maka engkau mesti menaklukkan itu dengan perkataan firman. Setuju? Katakan amin. Jika engkau bertemu dengan sebuah tantangan-tantangan dalam hidup ini, engkau mesti pakai perkataan firman untuk berkuasa atas masalah. Engkau mesti menguasai masalah itu, bukan masalah yang menguasai kita. Setuju? Katakan amin. Sehingga tiga hal ini menjadi penting: dilestarikan, disediakan, kemudian dikasih kuasa untuk memerintah. Kalau tiga poin ini ada dalam diri saudara, saya percaya bahwa engkau sementara menikmati kuasa pemeliharaan yang datang dari Tuhan untuk umatnya. Karena itu pagi hari ini jangan berkecil hati. Allah beserta dengan saudara untuk membawa engkau pada kemenangan lepas kemenangan, dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, yang siap diberkati lebih untuk menjadi orang yang dilestarikan Tuhan, disediakan Tuhan bagi kamu, kemudian dikasih kuasa untuk mengerjakan banyak hal sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Tuhan memberkati saudara pagi ini dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita akan juga bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau mungkin tidak sempat bisa hadir di gereja karena alasan tertentu. Mari ambil anggur perjamuanmu ataupun sirup atau roti dan lain sebagainya, persiapkan untuk kita sama-sama makan perjamuan pagi hari ini. Haleluya. Siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Tiga hal yang engkau akan kasih kepada kami umat-Mu, yaitu engkau mau bikin kami terlestarikan. Hidup ini, panggilan kami, kekuatan hidup ini akan menjadi lestari. Kemudian engkau juga akan membuat kami bukan cuma ditetapkan untuk lestari, tapi engkau menyediakan semua
instrumen supaya kelestarian itu terjadi dengan cara Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Bahkan Engkau berkata kepada Abraham, di atas gunung Engkau menyediakan. Engkau berkata bahwa Engkau Allah yang menyediakan keperluan kebutuhan kami sesuai dengan apa yang menjadi kekayaan kemuliaan-Mu. Dan pagi hari ini kami percaya bukan cuma Engkau menyediakan, tapi Engkau juga memberikan otoritas, memberikan kuasa untuk kami menaklukkan dan berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Sebagai representasi of Christ Kingdom, sebagai representasi daripada kerajaan Allah, kami tahu otoritas itu ada di tangan kami orang percaya, dan kami akan menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Pagi hari ini berkati anggur dan roti perjamuan yang tersedia. Ini bukan anggur biasa atau roti biasa. Ini adalah tubuh dan darah-Mu yang tercurah bahkan terpecah-pecah untuk kami orang percaya kepadamu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Sekiranya Tuhan memberkati anggur dan roti yang akan kami pakai di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami akan selesai dengan ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Sekiranya anugerah, kasih, dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus, Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.